dengan saya Hasanul Afifah Dan saya Febri Anissa Salsabila. Pada hari ini kita kedatangan narasumber baru nih. Halo, aku Briana Skiandita. Hai, aku Aida Rindaya. Mereka pada hari ini akan menceritakan tentang Kisah di siaran Jejak Petualang di salah satu channel TV. For your information, Jejak Petualang itu sudah disiarkan pada tahun 2003 di channel TV 7 dan sekarang namanya sudah diganti menjadi Trans 7. Sesuai namanya, siaran ini mengajak kita untuk mengelilingi Indonesia. siaran ini juga mengajarkan kita tentang cara bertahan hidup di alam sambil berkenalan dengan budaya lokal. Bahkan hostnya turun langsung ke tempat syuting. Sebelum kita memulai ceritanya, kita menceritakan tragedi ini dengan penuh empati. Langsung saja ke ceritanya. Jadi di tahun 2003, Kak Medina ini nekat ikut seleksi casting host Jejak Petualang. Sebelumnya ini, Kak Medina tuh belum pernah jalan-jalan jauh dan dia juga bukan anak pecinta alam. Berarti dia cuma bermodal nekat gitu. Iya, dia nekat aja. Tapi setelah beberapa hari setelahnya, ternyata Kak Medina ini keterima jadi host itu. Nah, sebelum ditugaskan ekspedisi ke Papua, Kak Medina dengan 4 kru lain, pendamping produser, kameramen 1 sama 2. Mereka itu mengikuti latihan fisika gitu buat mempersiapkan di Papuanya. Mereka dilatih lari, diving, menghadapi cuaca ekstrim. Nah, setelah udah latihan nih, akhirnya mereka diterjunkan ke Papua untuk menjalani ekspedisi selama 50 hari. Nah, setelah sampai Papua ini, mereka itu ada 3 titik yang di kesana yang dijajahi. Iya, yang dijajahi. Pertama itu ke Raja Ampat, setelah Raja Ampat ke Pulau Agats. Nah, setelah ke Pulau Agats ini, tujuan terakhirnya itu ke Pulau Tikimin. Timika. Oh ya, ke Pulau Timika. Nah, sebelum ke Pulau Timika, mereka tuh harus naik pesawat. Tapi ternyata pesawatnya itu cuma datang ke Pulau Agats seminggu sekali. Mereka nggak mungkin dong nungguin seminggu itu kan. Dan bisa jadi pesawatnya tuh udah di booking sama orang lain jauh-jauh hari. Kenapa sebelumnya mereka nggak booking dulu gitu pesawatnya kan? Iya ya, harusnya booking dulu ya, tapi kalau itu kurang tahu sih. Nah, akhirnya ada nih warga lokal yang nyaranin gimana kalau kalian naik perahu longboat aja. Jadi perjalanan dari Agats ke Timika itu sekitar 11-12 jam. Akhirnya kru ini setuju, kita naik longboat aja buat ke Pulau Timika. Walaupun jaraknya 11-12 jam, tapi nggak apa-apa lah, lama, yang penting nyampe. Nah, mereka dari Agats ke Timika itu naik 1 perahu bareng sama 3 warga lokal. Nah, terus mereka otomatis harus nyebrangin laut yang namanya Arafuru. Nah, ini nama lautnya Arafuru. Ternyata pas mereka mau nyebrangin itu ada ombak besar yang terus-menerus menghantam perahu mereka. Sampai-sampai perahu mereka itu terbalik. Karena perahu mereka terbalik, otomatis mereka pada terjun kan, mereka pada kabur kan, menghindari itu. Sekalian menghindari ombaknya juga. Ternyata mereka tempatnya jadi 2 kelompok yang 4-4 ya. Jadi ada 4 kru, si Medina, dua kameramen dan juga asisten produser. Nah, mereka tuh sendiri, mereka tuh berpegangan dengan koper. Jadi ada koper yang ngambang. Mereka berpegangan gitu kayak gini. Mereka berpegangan. Ya kan? Ya. Nah, terus ternyata ada yang bisa sendiri, yaitu Mas Bagus Sama 3 warga lokal. sama 3 warga lokalnya. Mereka memilih untuk kembali ke perahunya. Mereka tuh tetap berhasil dibalik. Jadi cuacanya itu benar-benar dahsyat banget ya, Iya, kacau banget gitu ya. Sampai Iya. air lautnya tuh balikin kapalnya gitu. Terus Iya, gimana? akhirnya mereka berhasil naik kapal ini kan, mereka berempat. Terus tapi iya, si Mas Bagus. Nah, terus mereka berempat ini 4 krunya sebenarnya tuh awalnya udah kayak
aduh gimana panik, tapi lama-kelamaan akhirnya mereka memilih untuk berpikir positif kayak ya udah paling nanti nyari tim SAR nanti gimana gitu kan, yang penting mereka udah naik kapal udah aman. Akhirnya si 40 ini terombang-ambing semalaman di laut tersebut. Capek gak sih walaupun di berpegangan ke koper kan cuma ngambang ya, jadi capek ya. Nah tengah malamnya tuh malah hujan, jadi mereka udah hanyut kayak gitu, terus malah malam-malamnya hujan, bayang nggak? Nah, mereka tuh hanyut dari jam 10 pagi sampai jam 10 pagi keesokan harinya, 24 jam. Iya makanya 24 jam doang. Masuk angin gak sih? Iya makanya itu, aduh nggak kebayang. Akhirnya mereka tuh berhasil terdampar ke salah satu pulau. Nah ini tuh pulaunya tuh kayak pulau terpencil yang nggak ada penduduknya sama sekali, terus hanya berisi hutan bakau, kayak kan? Jadi sekitarnya nggak ada pulau-pulau lain gitu? Nggak ada, udah di Kosong, hutan. Makanya Itu loh. kayak gitu. Akhirnya mereka tuh di hari pertama mereka itu sebenarnya berhasil bertahan sekitar 3 hari di situ kan, di pulau tersebut. Di hari pertama mereka itu jelas bikin tenda, terus menyiapkan makanan gitu, makannya pakai kerang, pakai tepungnya gitu kan. Nah terus mereka istirahat kan, di hari pertama bener-bener full istirahat, full makan dan kayak gitu, karena mereka mengambil air, mereka kembalikan setelah 24 jam lalu. Nah terus di hari kedua mereka itu malah ketemu nelayan. Jadi ada nelayan dari pulau sebelah yang datang ke pulau mereka. Ya sekitar hanya untuk mencari ikan lah. Nelayan, iya nelayan. Pakai perahu juga. Terus mereka mau dicuekin. Jadi mereka udah teriak-teriak, tolong, udah panggil-panggil, udah histeris. Dicuekin gitu aja, udah dilirik doang. Udah kayak nelayannya kabur. Nah, terus barang-barangnya mereka gimana nih kan? Kalau misal ada konser atau center gitu kan bisa ngirim sinyal gitu lah. Udah hanyut kan pas terombang-ambing gitu. Berarti hanyut semua itu barang. Udah Udah hanyut. Kopernya? Kopernya tuh nggak ada isinya, kosong. Makanya kopernya tuh yang kopernya tuh kan isinya baju kan, kain yang digunakan untuk tenda. Terus pas koper yang kosong itu dipakai buat ngumpulin air hujan, karena mereka nggak mungkin kan minum air dari laut, pasti malah tambah seret. Jadi mereka minum air hujan. Kayak wah banget kan. Nah terus di hari terakhir ini mereka tetap belum, padahal mereka tuh jadi cekcok loh di malamnya. Jadi mereka tuh bener-bener cekcok loh, kayak ini gimana nih kita di pulau ini dalam banget, terus perbekalannya tinggal sedikit, terus segala macem gitu kan. Mereka udah kayak ini kalau besok gak ditemuin kita berenang lagi aja ke pulau lain gitu. Ternyata di malam itu setelah mereka cekcok itu ada gelombang, ombak. Nah itu ya, ada ombak gede yang ngehanyutin tenda mereka, perbekalan mereka tuh hanyut lagi. Iya karena ombak. Mulanya bener-bener kecil dong. Iya, bener-bener kecil. Sampai-sampai mereka tuh harus tidur di atas pohon bakau. Kan ada ombak di bawahnya, jadi otomatis tidur di atas itu kan. Tidur di atas hutan. Pohon bakau, tahu kan pohon bakau itu? Gede kan? Iya. Nah terus setelah itu, keesokan harinya mereka dengar ada suara speedboat mendekat. Mereka itu kayak udah histeris, udah teriak-teriak minta tolong dan segala macam. Ternyata speedboat yang mendekat ini, speedboatnya tim SAR. Banget kan? Satu Indonesia kan gitu. Terus fokusnya tuh di sini. Kenapa tim SAR bisa nemuin mereka? Terus bahkan tim SAR itu marah-marah kayak ini kalian tuh udah bikin Indonesia geger loh ini segala macam. Ternyata mereka itu mereka kan udah ngundang host dari Pulau Timika. Udah beritahu kita bakal nyampe ini. Datang sih ya, mereka nggak ada datang. Nah karena mereka nggak ada datang, akhirnya hostnya itu manggil tim SAR. Untung mereka temuin sama tim SAR. Padahal tuh tim SAR tuh bener-bener keliling-keliling ke semua pulau, akhirnya ketemu mereka. Terus si Bagus. Oh iya, Bagus. itu tuh. Nah itu masalahnya situ. Ternyata Mas Bagus sama 3 warga lokalnya itu belum ditemuin. Tim SAR nggak bisa nemuin. Iya. Entah kemana. Tuh. Akhirnya dipanggil orang Finland kayaknya. Mereka tuh nyarinya sampai 2 bulan loh, 2 bulan dicariin gak ketemu. Akhirnya manggil orang pintar. Ternyata kata orang pintarnya mereka itu ada di alam lain. Terus di pulau, ada pulau gitu di alam tersebut. Mereka nggak bisa kabur dari pulau itu. Dijebak. Karena mereka kan sama warga lokal ya. Iya. Warga lokal pastinya tahu pulau itu kan. Lebih
dia harusnya lebih tahu kan, nah itu malah terjebak banget gitu. Nah sampai sekarang itu berarti udah 17 tahun berlalu, sampai sekarang belum ditemuin. Nah berdasarkan kata Kak Medina nih ya, kata Kak Medina karena dia itu katanya di mimpinya sering didatangi sama Mas Bagus. Tapi Mas Bagusnya dia cuma senyum, dia nggak ngomong apa-apa. Menjadi senyum ya gitu. Ih, Dan itu semacam aduh. semacam salam perpisahan gitu ya. Iya. Ya segitu aja kali ya cerita dari ini. Iya. Jadi sekian podcast dari kami. Terima kasih telah menonton. Bye bye.